sebenarnya dari report ini kita sudah bisa lihat kalau untuk orang yang ini penyebabnya tuh apa saja dan cara approach-nya harus dari sisi yang mana dulu. Ya, karena setiap orang akan butuh pendekatan yang beda-beda. Yang ini kebetulan di dalam report ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama, ini kan memang kekurangan tekannya merah. Betul. Ya. Kedua, orangnya berterus terang. Artinya, sudah gampang panik, dia cenderung akan ngomong. Ya. Terus ada hal lainnya lagi adalah orangnya perfeksionis nih. Orang yang perfeksionis biasa set target untuk diri sendiri itu gede banget. Kalau misalnya dia pada dasarnya set target buat dia sendiri sudah gede banget dan unrealistis, ya dia akan jadi semakin panik lagi. Terus ada lagi hal lain yang muncul, yaitu agak kurang dalam kreatif memecahkan masalah. Kalau dia sudah set target buat dia sendiri besar, tadi kan ada motivasi di kepuasan, dia ingin men-challenge diri sendiri, ya. Tapi dia nggak tahu kalau challenge-nya dia atau target yang dia set sendiri terlalu besar, lebih dari kapasitas dia. Dia nggak sadar bisa jadi. Dan ketika dia terjadi masalah dari target yang dia sudah set, dan itu masalah baru yang dia belum pernah ngalamin, itu bikin dia stuck karena kreatif memecahkan masalahnya agak kurang. Tadi kan di case-nya Pak Indra juga ada ya, kreatif memecahkan masalah kurang atau agak kurang. Artinya orang ini perlu di-guide kalau menghadapi problem-problem baru. Kalau problem-problem yang dia sudah pernah lewatin, nggak masalah. Tapi kalau problem-problem yang baru dan dia nggak pernah lewatin, itu akan bikin dia bingung. Perlu ada yang nge-guide dia. Nah, hal-hal ini yang bisa bikin dia semakin panik sebenarnya. Dia sudah set target terlalu tinggi, jadi problem, dan problemnya itu dia belum pernah hadapin, itu semakin bikin dia panik. Tapi paling enggak, keuntungannya Pak Raka adalah dia ada sisi berterus terangnya. Jadi kalau diajak ngobrol, dia paling enggak masih bisa spill kenapa. Jadi coba ke bagian weakness Pak, saya coba lihat sekali lagi. Nah, kan? Memecahkan masalahnya ini dia nggak terlalu kuat. Problem solvingnya nggak terlalu bagus. Terus mengumpulkan informasinya juga nggak terlalu bagus. Dan ya ini tadi, logis membuat keputusannya juga kurang kan. Nah, jadi kalau di case-nya ini, spesifik case yang ini ya Pak Raka ya, coba naik ke atas. Nah, karena dia sebenarnya deteksi masalahnya ada, dia tuh sudah sense something is wrong. Cuman dia nggak tahu, dia nggak bisa menjelaskan itu dalam satu rangkaian penjelasan yang logik. Ya bisa jadi setting target dia sendiri ketinggian. Itu yang pertama. Kalau ternyata menurut Pak Raka, nggak sih ini make sense kok, challenge-nya dia, targetnya dia, oke. Berarti bisa jadi problem ini dia belum pernah hadapin. Ada nggak yang bisa bantu? Dan karena kreatif memecahkan masalahnya yang agak kurang, ini memang butuh ada yang nge-guide. Analitis berpikirnya ada. Nah terus, tapi tadi kan logis membuat keputusannya weak gitu ya. Iya. Sifatnya aja diskusi aja. Jangan, lah kenapa begini sih? Kok begitu sih? Atau kenapa kamu mau lakukan ini? Dia kan bingung jawabannya. Tapi kalau diajak modelnya dirangkul, ngobrol persuasif, dia bisa cerita. Kerangka berpikirnya ini ada, ini kuat nih gitu loh. Dan ultimate-nya adalah ketenangan saat tertekannya yang kurang ini memang bagi dia hampir semua hal itu masalah. Ini yang mindset ini yang harus nggak mudah ya Pak. Oke. Tapi paling nggak perlu ada yang menangin dia. Nggak semuanya itu problem kok. Dan yang saya tahu buat mereka yang ketenangan tekannya serendah ini, yang paling penting buat ditanemin itu sebenarnya tentang what you can control dan what you cannot control. Itu harus ditanemin berkali. Udah kamu panik-panik gini ya, yang bisa kamu lakuin apa? Kadang yang dia mikirin, apa yang bikin dia panik itu sesuatu yang sebenarnya cuma di bayangan dia sendiri. Iya.
nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana. Stop. Kamu bisa kontrol nggak? Nggak bisa, ya sudah, itu nggak usah kamu pikirin. Jadi kita yang bantu nge-guide, ininya yang kita mainkan. Kita yang bantu dia breakdown, Pak. Iya. Itu. Jadi untuk yang case ini ya, untuk yang anak ini ya, Pak ya. Oke. Nanti kalau tim yang lain bisa jadi beda lagi pendekatannya. Ada yang memang harus didiemin sendiri, dia yang ngatasin sendiri ada. Nah, tergantung munculnya apa nanti sikapnya yang di reportnya. Menjawab? Jawab banget, Pak. Sering terjadi kah, Pak, di kantor dia panik-panik yang seperti itu? Sering, Pak. Hampir rata-rata yang kemarin tes satu kantor itu 70%-nya karena notabene anak muda ya, Pak. Umur under 23. Jadi rasa panik itu selalu ada. Wah, mencekam dong, Pak. Ya, ada tambahan kurang percaya diri sama ketenangan saat tertekannya kurang, kan itu bersinggungan banget ya. Ya, ini dia spasial visualnya kan rata-rata bawah. Jadi dia tuh untuk imajinasinya agak sulit. Jadi salah satu caranya Bapak untuk menenangkan, jangan malah bikin dia imajinasi lagi, tapi based on data aja, kasih gambaran, kasih apa, tulisan gitu. Itu bisa lebih menenangkan dia. Oke. Jangan pakai kata-kata terus akhirnya dia membayangkan, karena membayangkannya dia bisa jadi membayangkan yang lebih dramatis lagi. Ya ini kebetulan kombinasinya ada kelihatan beberapa sih, Pak. Jadi itu buat cara pendekatannya ya. Oke. Itu. Ada yang lain yang mau mungkin nanya? Cuma pengen nanya gimana sih kita caranya ketika bawahan kita atau N-1-nya kita itu tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana mestinya gitu, dan mungkin beberapa hasil mengecewakan kita gitu. Bagaimana cara kita memberitahu mereka, dan kalau di bagian report reading, di bagian mana sih kita bisa tahu seberapa limit orang tersebut kita bisa push gitu. Oh, oke. Kalau itu harus lihat isi reportnya dulu sih, bro. Karena pendekatan ke setiap orang bisa beda-beda. Contoh, misalnya pendekatan yang di Paraka ini salah satunya spasial visualnya kan agak kurang ya, rata-rata bawah. Kalau mau pendekatan dengan orang ini, jangan terlalu pakai bahasa, jangan terlalu bikin dia mengimajinasi. Percuma, nggak akan kuat. Terus, memang bisa jadi motivasinya, cara kita memotivasi atau yang membuat dia tergerak itu dia nggak dapet. Bisa jadi, contoh, misalnya munculnya keuntungan manfaat nih, motivasinya. Bisa jadi dia udah nggak ngerasa apa yang dia lakukan worth it sama yang dia dapet. Dia bisa jadi kayak udah, ya udah, nggak usah terlalu ngoyo lah ibaratnya gitu kan. Bisa jadi. Nah, harus melihatnya memang secara menyeluruh. Karena kita nggak bisa generalisir orang. Tapi paling nggak kita tahu poin-poinnya ada beberapa nih yang kita pengen lihat dulu isunya di mana. Nah, memang kalau sudah seperti itu, kita sudah bicara tentang gimana cara kita develop organisasi, culture, terus baik lagi setting KPI misalnya, ya dia suka nggak suka, tapi kalau perform ya udah fine-fine aja. Misalnya ada company gitu, ya pada dasarnya KPI aja nggak pernah tembus, nggak pernah ini, ya gimana? Reward and punishment-nya jalan nggak di company itu gitu kan? Atau memang sebenarnya kurang dimotivasi aja. Nah, yang lebih mungkin bisa jadi ada beberapa case malah dia nggak ngerti dia harus ngapain, kurang ada clarity. Nah, kalau itu sudah ranahnya kita ngomong strategi human capital ya, itu sudah lebih di luar lagi. Cuman poinnya sebenarnya kalau kita pakai report, setidaknya kita bisa tahu apakah orang-orang kita ini sudah punya attitude yang memang pas atau fit dengan kerjaan yang kita mau berikan untuk dia. Mau sejago apapun, tapi kalau attitude-nya udah nggak pas, ya itu udah nggak align juga gitu sih. Itu sih bro. Jadi memang harus lihat beberapa angle lain juga. Thank you Jay. Kalau based on leadership report bisa ketahuan nggak ya
Soalnya saat ini sih aku pegang leadership report sih saat ini. Depends ya. Tapi paling nggak kalau misalnya Bro Andy udah pegang report leadership, sebenarnya tinggal dilihat apakah ada sisi-sisi leadershipnya yang memang merah. Udah terjawab Pak Raka untuk tadi? Sudah cukup terjawab Pak, dan emang jawabannya rata-rata relate. Oh, berarti sudah lebih plong ya Pak ya? Betul, emang ada solusi gitu. Nah, dan juga cara ngelihat reportnya juga sudah lebih ini ya, on track ya. Betul. Ya. Pada dasarnya sebenarnya di report manapun bisa dilihat, cuman memang setiap report punya purpose-nya masing-masing. Jadi kayak seberapa dalam dilihatnya, seberapa luas lihatnya itu memang beda-beda. Kalau report leadership itu secara spesifik memang hanya melihat aspek tentang leadershipnya gimana, kuatnya di mana.